Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi atau LMS dari Canvas ini. Untuk itu, saya sendiri dan Pak Pahan akan menjelaskan bagaimana cara login untuk guru dengan menggunakan aplikasi atau website dari Canvas. Oke, jadi yang pertama kita akan mengetik pada Google yaitu Canvas Instructor. Kemudian tekan paling atas yaitu Canvas Login. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah, kita tekan tombol login. Selanjutnya, pada tampilan ini kita bisa menekan Free Canvas Account, kemudian kita akan menekan Canvas Login. Oke, karena di sini tampilannya sudah saya pernah login, jadi untuk akun yang belum pernah mendaftarkan akunnya pada aplikasi Canvas, kita bisa menekan pada tombol klik here. Selanjutnya yaitu kita akan bisa login karena kita akan menggunakan LMS ini sebagai guru, maka kita akan menekan tombol. Selanjutnya kita akan menekan atau mengisi data-data yang diperlukan seperti nama, contohnya kita akan membuat namanya di sebelah sini yaitu kelompok 3 teacher. Selanjutnya tipe akunnya kita akan memilih yaitu teacher. Untuk alamat emailnya sendiri kita akan menggunakan alamat email yang akan kami daftarkan pada alamat LMS ini yaitu chemistry education sp@gmail.com. Kita akan memasukkan nomor telepon, kita akan masukkan nama negara, kemudian tipe organisasi yaitu higher education. Jobnya sendiri kita akan bisa pilih education. Untuk nama sekolahnya kita bisa menentukan opsional seperti dimana kita akan mengajar. Contohnya kita akan membuat nama sekolahnya itu SMA Negeri 1 Medan. Kemudian kita akan menekan opsi ini yaitu I want to teach Canvas. Kemudian untuk passwordnya sendiri kita bisa memasukkan password yang mudah kita hafal. Ini seperti kemudian kita akan menekan tentang yang sudah dibuat di situ. Kemudian kita akan masukkan kode captcha. Kemudian kita akan menekan tombol 1. Oke, karena kita sudah login, jadi kita akan login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita tekan tombol Canvas Login. Kemudian kita akan memasukkan alamat email yang sudah kita buat tadi. Oke, kita sudah masuk pada tampilan awal dari
LMS Canvas. Untuk itu, di sini kita bisa menambahkan kursus-kursus yang akan kita jadikan sebagai yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi di sini kami sudah membuatkan salah satu kursus, yaitu pada mata pelajaran kimia kelas 10 tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya, untuk menambahkan siswa, kita akan menekan tombol people pada bagian sebelah kiri. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa gurunya sendiri, yaitu menggunakan akun email ini. Kemudian untuk menambahkan alamat email siswa atau supaya siswa bisa mengakses kursus kita ini, kita akan menekan tombol people. Selanjutnya email address, kemudian di sini saya akan menggunakan alamat email teman saya, yaitu Citra Senturi. Kemudian kita bisa mencentang can interact with user in the section, kemudian tekan tombol next. Kemudian di sini kita akan menambahkan nama yang akan kita untuk siswa yang login menggunakan alamat email yang namanya belum lengkap. Ini kita bisa, sini kita sebagai guru bisa membuat nama itu, contohnya yaitu karena ini menggunakan alamat email kita, jadi kita akan membuat namanya. Kemudian tekan tombol next. Oke, alamat emailnya sudah kita tambahkan pada kursus. Kemudian kita bisa menekan tombol add user. Oke, di sini login ID dari Citra Senturi belum keluar, belum tampil di sebelah sini karena untuk bisa login pada kursus ini, alamat email Citra akan muncul notifikasi untuk mengkonfirmasi supaya login kepada kursus ini. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, bagaimana login menggunakan alamat email yang sudah dimasukkan oleh guru tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara
menggunakan kanvas ini sebagai LMS untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Nah, tadi kita telah mendaftarkan akun pada kanvas. Nah, selanjutnya kita login kembali email yang telah terdaftar tadi. Nah, setelah kita loginkan, kita akan dibawa pada tampilan seperti berikut. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan course ataupun LMS baru bisa ditambahkan dengan buat starting a new course. Nah, di sini kami telah membuat course yaitu mata pelajaran kimia kelas 10 pada semester 1. Nah, setelah diklik tampilan pada home-nya itu ya sebagai berikut, di mana segala bentuk materi ataupun video yang kami buat dan juga kuis sebagai penugasan yang telah kami buat akan ditampilkan pada menu home ini. Nah, di sini telah kami susun untuk selama 1 semester, di mana terdiri dari 4 bab. Nah, tiap bab ini terdiri dari beberapa subbab yang kami lengkapi dengan materi pembelajarannya dan juga video pembelajarannya beserta kuis untuk mengasah kemampuan si siswa, dan juga pada akhir bab nanti akan ada soal latihan ataupun evaluasi. Nah, dalam LMS ini terdapat terdapat macam-macam elemen ataupun terdapat berbagai macam elemen yang dapat digunakan untuk mendukung penggunaan LMS kanvas ini sebagai lembar Nah, pada fitur home ini akan ditampilkan apa yang telah dipublis oleh pengguna akun ini, guru maupun dosen yang akan menggunakan kanvas sebagai LMS. Nah, di sini telah kami buat LMS untuk selama 1 semester, di mana dalam 1 semester itu terdiri dari 4 bab materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa untuk kelas 10 pada semester 1. Nah, pada setiap bab ini adanya beberapa subbab yang telah kami lengkapi dengan materi pembelajaran, video pembelajaran, dan juga kuis untuk mengasah pengetahuan siswa. Yang selanjutnya pada akhir bab juga kami berikan evaluasi untuk mengasah keseluruhan pengetahuannya dalam menyelesaikan satu bab tersebut. Dalam LMS ini terdapat berbagai elemen ataupun fitur-fitur yang mendukung penggunaan kanvas sebagai LMS. Nah, di sini terdapat announcement, assignment, discussion, grades, people, page, file, syllabus, outcomes, rubric, quizzes, modul, big blue button, collaboration, attendance, new analytic, lucid, dan yang terakhir itu ada setting. Nah, ketika kita mengupload file, maka akan tampil pada menu home. Kita upload juga quizzes akan tampil pada menu home. Upload juga modul dan segala macamnya akan terdapat dapat dilihat pada menu home ini. Baik, yang pertama sekali untuk fitur announcement ataupun pengumuman. Nah, di sini dapat digunakan oleh guru ataupun dosen untuk menyampaikan pengumuman, misalnya tentang apa yang akan dilaksanakan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya kita buat pengumuman tentang link Zoom yang akan digunakan untuk pertemuan pada minggu ini. Nah, dengan mengklik tanda panah yang berwarna biru dengan tulisan add announcement, nah, lalu kita buatkan topik apa nih, materi tentang apa yang perlu ada pengumuman. Misalnya pada kita buat perkembangan sistem periodik. Nah, selanjutnya kita tambahkan apa pengumuman yang perlu disampaikan. Nah, seperti berikut ini. Nah, jadi di sini juga kita bisa setting tentang reaksi dari si siswa. Jadi siswa bisa menyembunyikan identitas dan profilnya, namun supaya lebih baik kita tampilkan saja, kita wajibkan untuk menampilkan nama dan foto profilnya. Nah, di sini kita mengatur jadwalnya kapan pengumuman ini muncul pada
LMS siswa. Misalnya kita aturkan pengumumannya ini dimunculkan dimulai hari Senin, nah hingga pada hari Rabu. Nah, selanjutnya kita save. Jadi siswa akan bisa melihat pengumuman apa yang kita buat yang diakses sejak hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Nah, begini tampilannya. Ini bisa di replay oleh si siswanya. Selanjutnya ada assignment. Nah, ini adalah fitur penugasan. Jadi, tugas-tugas yang kami buatkan untuk siswa adalah berbentuk kuis. Nah, jadi ini siswa akan mengerjakan soal-soal ini lebih baik jika kita buat tanggalnya supaya siswa tahu gitu, mengerjakan tugas yang lebih dahulu. Nah, selanjutnya ada fitur discussion ataupun diskusi. Nah, misalnya setelah mempelajari satu topik ataupun satu bab, jadi kita bisa memberikan ruang diskusi untuk siswa-siswa yang mungkin ada memiliki masih kurang paham dengan topik tersebut untuk kita beri penjelasan ulang. Nah, penjelasan di sini bukan hanya dari guru saja, namun nanti teman-teman sebayanya juga bisa memberikan penjelasan kepada temannya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi kita tambahkan discussion, lalu kita buat topik apa yang akan kita diskusikan, selanjutnya apa hal yang perlu didiskusikan. Misalnya kita buat misalnya kita tetapkan di mana siswa akan diberi ruang kebebasan untuk bertanya tentang materi apa yang kurang mereka pahami. Ini juga kita buat bagian off supaya student harus menampilkan nama dan foto profilnya. Kita juga bisa buat ketetapan. Jadi sebelum melihat topik selanjutnya, maka siswa harus merespon dengan topik yang ditampilkan sebelumnya. Namun ini tidak keharusan, jadi bagi siswa yang ingin bertanya saja dan juga teman-teman yang mungkin tidak bisa menjawab tapi tetap bisa untuk melihat pertanyaan selanjutnya. Oke, ini juga kita bisa aturkan tanggalnya. Misalnya kita buat pada hari Rabu nantinya, jam pelajarannya pada jam 12, kita buat misalnya hingga kebebasan bertanya itu kita buat hingga jam mungkin sampai jam 3 baru kita save and publish. Artinya save and publish itu jadi siswa bisa melihat forum diskusi ini. Jika cuma di save aja dan belum terpublish, jadi siswa tidak akan bisa mengaksesnya. Ini juga bisa dibalas. Nah, selanjutnya untuk grades itu kita bisa melihat nilai-nilai siswa ketika telah mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Misalnya kuis tadi, maka kita akan bisa melihat skor dari siswa yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, selanjutnya ada people. Nah, people yang dimaksud itu adalah student kita, siswa kita yang telah kita invite ke dalam LMS Canvas ini. Nah, page ini adalah elemen baru yang kita buatkan mungkin untuk topik baru dan segala macamnya. Selanjutnya untuk files ini adalah file-file yang kita tambahkan, yaitu materi-materi dibuat secara khusus pada bagian file. Selanjutnya ada silabus. Nah, silabus ini lebih ke pengaturan tanggal tercepat yang akan diakses. Misalnya penugasan, maka akan ada tanda untuk tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Selanjutnya ada outcomes. Outcomes ini berisi dengan apa yang telah kita kerjakan. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi untuk Bapak Ibu guru bisa mengikuti tuntunan yang ada
pada fitur ini. Selanjutnya ada rubrik. Nah, rubrik ini kita bisa melihat bagaimana apakah siswa telah mengikuti pembelajaran kita, telah membaca materi kita berikan, dan juga mengerjakan kuis-kuis, dan juga ikut berpartisipasi dalam forum diskusi yang telah kita buat. Nah, di sini juga ada fitur guide-nya yang akan membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan melihat bagaimana peningkatan siswa dalam menggunakan ataupun mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada quizzes. Nah, quiz tadi yang ada pada home itu dirangkum semua pada menu quiz ini. Nah, dimana kelebihannya itu ketika kita menggunakan quizzes tidak perlu beralih ke desktop yang lain ataupun dialihkan ke quizzes, namun langsung dapat dikerjakan pada LMS ini. Nah, quiz ini ketika kita klik maka kita akan langsung diarahkan ke soal, jadi tidak perlu login lagi ataupun menggunakan akun lagi, langsung bisa dijawab. Oke, ini bisa diedit, misalnya kita hanya perlu menambahkan link yang akan kita gunakan dari sini. Link pieces yang akan kita gunakan kita tempel saja, maka siswa tinggal mengklik dan langsung diarahkan ke soalnya. Oke, selanjutnya ada fitur modul. Itu adalah materi-materi. Nah, ini lebih lengkapnya modul itu telah sama seperti home. Jadi dilihat apa saja yang ada pada halaman ini. Nah, cara menambahkan modul bagaimana? Nah, dalam modul ini bisa kita tambahkan ada penugasan, quizzes, ada materi. Nah, contohnya kita ingin menambahkan mungkin bagian RPP. Nah, dengan mengklik bagian tambah, maka akan langsung diarahkan untuk memilih file mana yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan RPP. Lalu kita klik open. Nah, kita tunggu sampai dia full berwarna biru, ternyata baru sukses terupload. Oke. Nah, untuk penyusunannya ini bisa kita geser-geser, apakah kita lakukan dibuat di sini tergantung penyusunan Bapak Ibu guru, supaya terlihat lebih mudah untuk dipahami siswa. Nah, selanjutnya ada big blue button, itu adalah conference. Jadi kita ketika ingin melakukan live bisa kita manfaatkan fitur ini. Nah, selanjutnya ada collaboration. Nah, collaboration yang digunakan adalah Google Docs. Jadi ketika kita memberikan tugas kelompok kepada siswa-siswi kita, misalnya mengerjakan makalah, nah jadi kita bisa ikut join melihat apakah siswa-siswa dalam satu kelompok ini semuanya mengerjakan tugas mereka, begitu. Nah, selanjutnya ada rubrik. Nah, rubrik ini adalah bagaimana gitu perkembangan, apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan penggunaan LMS ini atau tidak. Sorry. Nah, selanjutnya ada attendance. Itu adalah fitur kehadiran siswa. Jadi kita bisa list check siswa kita yang hadir pada pertemuan hari ini. Selanjutnya ada Neo Analytic. Nah, di sini ada guide-nya untuk Bapak Ibu guru yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut lagi, dapat mengikuti guide yang disediakan pada fitur Canvas sebagai LMS. Selanjutnya ada Lucid Whiteboard, juga bisa digunakan untuk menulis, namun masih perlu untuk login lagi. Nah, di sini Bapak Ibu guru diminta untuk login kembali supaya bisa menggunakan ini sebagai papan tulis, ditulis langsung. Oke, sekian fitur-fitur yang dapat Bapak Ibu guru manfaatkan, dan juga bagaimana cara menambahkan file-filenya. Nah, tadi pada fitur files ini, tadi pada fitur modul ini bisa kita tambahkan tadi RPP. Nah, cara menambahkan kuis ataupun assignment-nya bagaimana? Nah, misalnya pada bab 1 ini, apa hal yang perlu kita tambahkan? Tinggal kita klik tambah,
Selanjutnya kita pilih apakah ini bentuk penugasan, apakah kuis atau file yang perlu, ataukah halaman ataupun diskusi yang perlu kita tambahkan supaya dia langsung berurut tersusun dalam setiap topik. Nah, misalnya kita tambahkan lagi penugasan. Nah, kita harus mengklik dia sehingga dia berwarna biru. Nah, lalu kita berikan apa tugasnya. Misalnya kita buat tugas 1. Oke, item. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengupload pada bagian ini, dia akan muncul pada bagian paling terakhir. Jadi kita bisa urutkan secara manual. Jadi misalnya kita pindahkan karena kita ingin membahas bab 1, topik subbab yang pertama. Nah, maka kita buat di bagian penugasan berikut. Nah, jadi rencananya Bapak Ibu akan menggunakan kuis ketika selesai belajar, mereka langsung mengerjakan kuis, namun tetap diberikan tugas nantinya seperti berikut supaya si siswa tetap memiliki PR di rumahnya. Nah, misalnya ini kita edit dulu apa yang perlu kita tambahkan, tugas apa yang perlu kita berikan. Nah, misalnya kita buat tugasnya seperti berikut ini. Lalu kita save. Nah, kita bisa mengatur tanggalnya kapan. Misalnya kita buat hari Rabu. Misalnya tanggalnya kita buat hari Rabu di tanggal 11. Nah, itu pada pukul misalnya di jam 4 sore. Nah, jadi ini bisa diakses sejak hari Rabu jam siang hingga Rabu jam 4. Misalnya kita buat batasan waktunya itu pada hari Rabu untuk minggu depan, yaitu pada tanggal 18 Desember pada pukul 00. Oh, tidak ada. Oke, berarti kita buat jam 7 saja sebelum pembelajaran ini. Jam 7 pada tanggal 18 Desember 2024. Selanjutnya kita klik save. Nah, tadi maksud saya kenapa harus diklik save and publish. Nah, apabila ini belum terpublish, maka siswa tidak akan bisa mengakses tugas yang telah kita berikan. Nah, tandanya dia belum terpublish itu tanda dia belum terpublish, dia masih dalam bentuk bulat tergaris gitu. Nah, ketika kita klik dan dia telah berwarna hijau, artinya sukses terpublish dan dapat diakses oleh siswa kita. Nah, begitu juga dengan bagaimana cara menambahkan quizzes. Mungkin kita pilih juga milik quiz di sini, terus kita pilihkan, kita klik create quiz. Selanjutnya kita beli buat quiz, misalnya quiz 1. Nah, selanjutnya kita add item. Nah, selanjutnya kita edit. Nah, kita edit lagi. Barulah kita masukkan kita edit, baru kita masukkan link yang perlu kita tambahkan.
Nah, kita klik quiz ini. Selanjutnya sebagai guru ataupun dosen akan diberi untuk mengedit. Barulah kita masukkan link yang perlu kita masukkan, misalnya link quizzes atau link apapun itu. Misalnya ada external link yang kita ambil, jadi nanti tinggal di copy paste ke dalam template yang telah ada, maka siswa akan bisa menguploadnya. Oke, baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengenai fitur-fitur yang ada pada LMS ini dan cara mengupload file-filenya, quizzes, atau hal-hal yang sangat diperlukan seperti PPT ataupun hal lainnya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Dan untuk hal lainnya yang mungkin kurang lebih jelas, mungkin Bapak Ibu guru bisa mengikuti instruktur yang diberikan. Nah, nanti akan ada file untuk pengguna baru akan dikasih seperti fitur guider supaya penggunanya itu lebih paham. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu guru juga bisa memanfaatkan yang ada pada laptop Bapak Ibu guru, yaitu fitur terjemah otomatisnya itu seperti ini. Nah, mungkin ketika dalam bahasa Indonesia akan lebih mudah untuk dipahami Bapak Ibu guru bagaimana cara penggunaan LMS Canvas berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih. Khusus ketika guru selesai menginput email dari siswa tersebut. Jadi setelah guru menginvite emailnya siswa akan mendapat notifikasi email link berupa email dari email siswa tersebut. Nah, siswa dapat mengaksesnya seperti ini. Jadi guru setelah menginvite saya untuk join dan siswa dapat login melalui link email tersebut. Nah, siswa dapat mengklik linknya Get Start. Nah, setelah itu siswa akan masuk ke dalam kursus yang telah dibuat oleh guru tersebut. Nah, untuk penggunaannya di sini ada kita dapat melihat ada kursusnya. Ini ada kimia kelas 10. Nah, di sini siswa dapat mengakses, yang pertama itu akan mengakses RPP, rencana pembelajarannya. Kemudian pada kursus ini tersedia 4 bab, ada 4 topik pembelajaran kimia kelas 10. Yang pertama tentang sistem periode dan unsur, kedua tentang ikatan kimia, bab ketiga tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi, dan yang keempat adalah perhitungan kimia. Jadi siswa dapat mengakses materinya. Di sini telah tersedia materinya, video pembelajarannya, kuisnya, dan juga tugasnya. Jadi siswa dapat mengklik langsung pada materi, misalnya pada bab 1 sistem periodik dan unsur. Pada hari ini siswa mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, siswa dapat mengakses materi pembelajarannya pada poin pertama. Mengklik poin pertama, kemudian di sini akan tersedia materi berupa PDF tentang sistem periodik unsur pada materi A tadi. Nah, jika siswa ingin mendownloadnya dan menyimpannya kepada komputer atau laptopnya atau handphonenya, siswa dapat mengklik dengan mengklik ini download. Nah, siswa dapat mendownloadnya ataupun membacanya secara langsung melalui tampilan yang sudah ada seperti ini. Nah, siswa dapat membaca langsung tanpa harus mendownload materi pada pembelajaran pertemuan ini. Namun jika siswa ingin mendownload, siswa dapat mengklik download. Namun jika ingin membaca, siswa juga dapat membaca secara langsung. Nah, kemudian yang kedua ada setelah poin kedua ada video pembelajaran. Nah, jika siswa merasa bahwasannya materi pembelajaran dalam PDF itu kurang, siswa dapat mengakses video pembelajaran yang telah disediakan oleh gurunya. Nah, di sini ada poin kedua yaitu tentang video pembelajaran mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, jika siswa juga lebih mudah memahami video pembelajaran, siswa dapat mengklik materi tentang sistem periodik unsur melalui pembelajaran melalui media video gitu. Jadi di sini dapat dilihat secara langsung. Nah, siswa juga tidak perlu masuk ke dalam YouTube, namun di sini telah tersedia video pembelajarannya seperti ini. Sampai saat ini sudah ditemukan 118 unsur, baik unsur alami maupun sintetis. Siswa tidak perlu masuk Unsur-unsur yang sudah ditemukan dan dalam YouTube, dapat melihatnya secara langsung melalui pada tampilan ini. Kemudian tersedia juga kuis. Jadi setelah kita mempelajari materinya, videonya, tersedia kuis.
ada kuis yang disediakan. Nah, siswa dapat mengklik kuis di sini. Di sini ada bagian kuis. Nah, nanti siswa akan secara langsung diarahkan ke dalam kuisis karena guru pada kursus ini menggunakan kuisis. Nah, siswa akan secara otomatis bergabung melalui kuisis. Nah, siswa dapat klik bergabung dan mengerjakan kuis di sini. Nah, selanjutnya nanti nilainya akan muncul pada tampilan seperti ini. Quiz type points-nya berapa dan berapa waktu yang akan digunakan dan siapa saja yang sudah mengerjakannya. Nah, setelah itu pada pertemuan berikutnya siswa akan mengerjakan tugas. Nah, ada juga tugas. Siswa dapat mengakses tugasnya dalam fitur ini. Nah, jika siswa ingin mengupload tugasnya, siswa dapat mengklik edit Rubik. Siswa dapat mengklik assessment tugas. Nah, di sini ada buatlah makalah tentang perkembangan struktur atom. Nah, di sini ada kolom tugasnya. Siswa dapat mengupload tugasnya pada fitur ini dengan cara klik Rubik. Nah, selanjutnya juga setelah mengerjakan semua ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya di pertemuan terakhir pada bab 1, siswa akan diminta untuk mengerjakan soal latihan bab 1. Di sini ada evaluasi materi bab 1 berupa soal pada tiap-tiap materi pada pertemuannya. Nah, di sini juga siswa dapat mendownload bab 1 evaluasinya, namun dapat melihat juga secara langsung tanpa harus mendownload materi soal tentang evaluasi bab 1 ini. Seperti ini. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 selesai. Jadi masing-masing materi memiliki materi pembelajaran, video pembelajaran, kuis, dan yang terakhir adalah evaluasi setiap babnya. Nah, di sini juga tersedia kolom assessment. Jadi siswa dapat melihat assessmentnya, tugasnya pada kolom assessment, apa saja yang menjadi tugas-tugasnya. Nah, ini ada beberapa tugas-tugasnya dapat diakses dan dikerjakan. Dan di sini juga tersedia discussion. Jadi jika siswa memiliki berupa pertanyaan atau kebingungan dalam materi, siswa dapat mengklik add discussion dan menuliskan apa permasalahan atau apa kendala yang sedang dialami siswa pada pertemuan itu. Siswa dapat mengklik topik pembelajarannya pada pertemuan berapa, kemudian menuliskan apa pertanyaan, apa kendalanya, dan dapat dilihat oleh semua siswa atau sebagian siswa. Seperti itu, kita dapat mengklik siapa saja yang dapat melihat pesan kita atau discussion kita. Nah, setelah itu siswa juga dapat mengklik attendance. Untuk kehadiran siswa dapat mengklik attendance, dan di sini di tiap pertemuan, misalnya pertemuan pertama itu ada di tanggal 2 Desember, siswa dapat memilih tanggal hari apa pembelajaran ini. Misalnya di hari Senin di tanggal 2 Desember, siswa dapat mengklik 2. Nah, untuk pertemuan berikutnya juga siswa dapat mengklik misalnya pada hari Rabu, siswa dapat mengklik kehadirannya seperti ini. Nah, langsung dia akan present seperti itu. Dan di sini juga kita dapat melihat siapa saja teman kita yang belum hadir, seperti itu, yang belum melakukan presensi. Nah, selanjutnya di sini juga tersedia inbox pesan. Jadi jika siswa memiliki pesan yang ingin disampaikan secara individu kepada gurunya, dapat mengklik fitur inbox. Nah, di sini dapat memilih kursus yang ini seperti kimia kelas 10, kemudian inbox, search kepada siapa penerimanya, usersnya, penggunanya. Misalnya kepada users. Nah, ini dapat kepada teman kita, misalnya kepada Edwin. Nah, kita dapat mengklik pesan yang ingin kita sampaikan. Kita dapat menuliskan pesan yang ingin
kita sampaikan kepada Edwin seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan Canvas sebagai media pembelajaran pada materi pada pembelajaran kimia kelas 10. Semoga video ini dapat dipahami untuk membantu siswa dalam penggunaan Canvas. Sekian dari saya, terima kasih.